Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita baru saja melaksanakan penyembelihan hewan kurban 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi di bulan Juli ini. Begitu banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita petik dari peristiwa Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ada 3 sosok manusia yang perlu kita jadikan contoh, kita jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji karena ayahnya yang menjadi penjual dan pemahat patung yang ulung. Tantangan dari kaumnya yang sesat dan menyesatkan, sampai kepada perlakuan Raja Namrud yang kejam, yang zalim, yang membakar Nabi Allah Ibrahim dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tapi itu semua berhasil dilalui dengan satu sikap yang meyakinkan. Nabi Allah Ibrahim tidak takut, beliau tidak gentar. Mereka hadapi semua itu dengan satu sikap yang meyakinkan. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim memiliki jiwa ketauhidan yang mantap, kokoh sekokoh karang, putih seputih tulang. Setelah itu dia sukses, dia berhasil dari ujian hal semacam itu. Karena beliau memiliki keyakinan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu kan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap Allah memberikan ujian, pasti akan ada hikmah di balik hal tersebut. Setiap Allah memberikan ujian, pasti akan ada jalan penyelesaiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pun tidak akan memberikan ujian illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan hambanya untuk memikulnya. Ini ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ketika Nabi Allah Ibrahim berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan anak yang saleh. Doanya diterima setelah beberapa puluh tahun lamanya. Di saat itulah ketika Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, yang ia tunggu kedatangannya begitu lamanya. Di saat Ismail tumbuh berkembang menjadi pemuda yang cakap dalam bertindak, yang cakap dalam bersikap, yang ditunggu kehadirannya sebagai estafet risalah ilahi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim lewat mimpinya untuk disembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Bisa kita bayangkan para hadirin sekalian. Dia berpikir kalut, pusing, bingung. Apakah ini benar-benar perintah Allah ataukah memang bisikan syaitan? Ternyata lewat mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan untuk disembelih. Itu sampai 3 hari dia bermimpi. Di tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Akhirnya pada saat itulah di tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, putra tercintanya. Di situ
ditulis di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Kemudian ia berkata kepada putranya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu nak? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Nabi Allah Ismail berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia katakan, wahai ayahanda saya, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku di dalam kelompok manusia yang sabar. Inilah jawaban yang terindah di dalam kehidupan dunia yang pertama kali, yang dilontarkan oleh seorang anak menjawab keinginan harapan yang dilontarkan oleh sang ayahnya karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembelihlah Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Allah Ismail disembelih, wa fadainahu bidzibhin azim. Ternyata Allah ganti sembelihannya itu dengan seekor kibas besar yang Allah datangkan dari surga. Tuhan bukanlah zat yang haus dengan darah. Allah hanya ingin menguji hambanya sebatas mana kecintaannya. Apakah Nabi Allah Ibrahim lebih cinta kepada putranya Ismail alaihissalam ataukah lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Allah Ibrahim berhasil. Kecintaannya itu yang ia cintai adalah zat yang Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Allah Ibrahim rela mengikhlaskan Ismail yang ia cintai sebagai lambang cinta dan pengorbanannya, pertanyaannya untuk kita, cintakah kita, siapkah kita untuk mengorbankan Ismail yang kita miliki, Ismail yang berupa harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Ini baru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ismail pun begitu. Ia rela mengorbankan sesuatu yang ia miliki, bahkan nyawa yang cuma satu-satunya, sebagai pengorbanannya, sebagai ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada sang ayahnya. Kemudian Siti Hajar pun rela mengikhlaskan sesuatu yang ia cintai. Bahkan ketika ia ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim di tempat yang tandus, yang kerontang, Ismail pada saat itu masih bayi. Ketika itu ia ditinggalkan sampai ia berlari-lari mengejar sang suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sambil bertanya, ya Ibrahim, wahai sang suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku di tempat yang gersang ini? Berkali-kali ia bertanya, Nabi Allah Ibrahim pun tidak menoleh. Dan ketika ditanya yang terakhir kalinya, Siti Hajar berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau meninggalkan aku karena perintah Allah? Pada saat itulah Ismail berkata, iya. Disitulah Nabi Allah Ibrahim meninggalkan dengan penuh rasa keyakinannya kepada Allah. Begitu juga dengan Siti Hajar. Dia yakin walaupun dia ditinggalkan di tempat yang tandus, yang kering, yang kerontang, tidak berpenghuni, tapi ia yakin ia dititipkan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia punya keyakinan bahwasanya Allah
yang mengatur, yang menjaga dan memeliharanya. Dan alhamdulillah di saat Siti Hajar dalam keadaan letih karena Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan haus, ia berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari-cari air. Sudah berapa kali ia berlari-lari. Alhamdulillah pada saat yang ketujuh kalinya ia berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Pada saat itulah Ismail menangis sejadi-jadinya. Ia hentakkan kakinya ke bumi. Pada saat itu keluarlah air yang bernama Zamzami, berkumpullah. Mudah-mudahan sekelumit hal semacam itu dapat menggugah hati kita semua bahwa hidup adalah intinya ujian dan pengorbanan, dan segala sesuatu yang kita lakukan yakinlah pasti dengan usaha, dengan ikhtiar, dan kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Sesuatu yang kita harapkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha dan bertawakal. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.